Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pelestarian lingkungan perairan. Kenapa penting kita untuk menjaga lingkungan perairan kita? Yang pertama, lingkungan perairan yang baik itu akan tetap menjaga biodiversity atau keanekaragaman hayati. Karena lingkungan yang bersih itu akan mensupport atau mendukung kehidupan ekosistem perairan, baik biota perairan itu sendiri ataupun yang berinteraksi tidak langsung dengan keberadaan wilayah perairan. Ekosistem perairan seperti sungai, kemudian danau, pesisir, hingga laut ini merupakan habitat lebih dari 40% spesies ikan dunia dan ribuan organisme lainnya. Menurut Dujion et al. Tahun 2006, degradasi perairan itu menyebabkan penurunan populasi ikan, invertebrata, dan vegetasi akuatik. Kemudian hilangnya spesies endemik, spesies asli yang hidup dan tinggal atau menjadi spesies penciri dari suatu wilayah, maka disebut sebagai spesies endemik. Kemudian yang ketiga, gangguan rantai makanan. Karena jika hilangnya suatu spesies, dia akan mengganggu keberadaan atau berjalannya rantai makanan. Selanjutnya, kerusakan habitat menjadi penyebab utama kepunahan spesies akuatik secara global. Kemudian kenapa penting selanjutnya? Karena ini mendukung ketahanan pangan atau food security. Menurut artikel FAO Fisheries Aquaculture tahun 2020 menegaskan bahwa perikanan dan aquaculture ini penyumbang 20% protein hewani atau bagi lebih dari 3 miliar manusia. Kemudian yang kedua, kualitas lingkungan perairan berbanding lurus dengan produksi perikanan. Jadi saat kondisi perairan kita bagus, maka hasil produksi perikanan juga akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Maka kita bisa menyebut sebagai sustainability atau kegiatan penangkapan atau perikanan yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, pencemaran air, nitrat, fosfat maupun logam berat ataupun mikroplastik ini dapat menurunkan pertumbuhan ikan, reproduksi dan kelangsungan hidup larva ikan itu sendiri. Kemudian kenapa penting selanjutnya itu karena lingkungan yang bersih atau air yang bersih itu penyedia air bagi kebutuhan dasar manusia. Studi WHO dan UNEP tahun 2022 menunjukkan bahwa 80% penyakit di negara berkembang itu berasal dari air tercemar. Contohnya seperti diare, kolera, hepatitis A, dan penyakit kulit. Pelestarian perairan memastikan ketersediaan air bersih melalui perlindungan daerah aliran sungai atau das, rawa dan wetland, dan sistem filtrasi alami. Selanjutnya, menurunkan risiko bencana lingkungan. Jadi menurut artikel Mitz dan Gosling tahun 2015 menjelaskan bahwa rawa, mangrove, dan danau merupakan penyerap banjir alami. Degradasi vegetasi air meningkatkan risiko banjir, terjadinya erosi, dan intrusi air laut atau masuknya air laut atau masuknya sifat-sifat air laut dari laut menuju ke daratan, sehingga ini terjadi biasanya pada beberapa kawasan yang memiliki air sumur yang sedikit asin atau payau. Nah, itu terjadi biasanya karena adanya intrusi air laut. Kemudian pelestarian perairan itu sama dengan perlindungan kawasan penyangga bencana. Nah, ini beberapa gambaran ancaman bencana alam yang ada di Indonesia didasarkan pada potensi terjadinya bencana. Diurutkan mulai dari yang hijau dengan tingkat bencana yang rendah, kuning dan merah yang mengalami ancaman bencana yang cukup tinggi. Selanjutnya, menjaga jasa ekosistem atau ecosystem services. Menurut MIA atau Millennium Ecosystem Assessment tahun 2005, ekosistem perairan yang bersih atau yang baik itu akan menyediakan yang pertama
regulasi iklim melalui penyerapan karbon, kemudian penyaringan limbah alami, penyimpan air, penyerapan nutrien, dan habitat pembesaran ikan. Jadi saat ekosistem atau lingkungan perairan itu baik, maka ekosistem itu akan menyediakan atau kita menyediakan lingkungan itu memberikan umpan balik yang baik kepada kita, yang mungkin tidak dirasakan kita secara langsung dalam bentuk materi saja, tetapi itu juga dalam bentuk jasa. Contohnya seperti penyediaan buah-buahan yang ada di alam, kemudian kondisi oksigen yang bersih, kemudian seperti ekosistem atau vegetasi mangrove yang mampu menyerap atau berperan sebagai biofilter atau bioremediasi atau sebagai fitoremediasi, sehingga bahan-bahan pencemar yang melewati vegetasi atau ekosistem tanaman tadi itu menjadi zero waste atau pencemarannya menjadi nol. Nah, manfaat atau jasa-jasa ekosistem tadi itu mungkin kita tidak merasa secara langsung, tetapi kita juga menerima manfaatnya seperti itu. Nah, kerusakan ekosistem perairan itu dapat menurunkan kapasitas lingkungan mendukung kehidupan manusia. Nah, tadi jika memang nanti kita tidak menjaga lingkungan perairan kita, maka secara tidak langsung kita menekan ekosistem yang ada, kemudian akan ekosistem services atau jasa ekosistem tadi itu akan menjadi berkurang. Kemudian penting untuk adaptasi perubahan iklim. Menurut studi IPCC tahun 2022 menunjukkan bahwa perubahan iklim ini meningkatkan suhu air, memicu hipoksia atau menurunkan kadar oksigen di dalam perairan. Kemudian adanya bleaching biasa terjadi pada terumbu karang, dan HABs atau harmful alga blooms atau meledaknya booming alga ya kita menyebutnya. Karena kalau booming alga biasanya pada jenis atau spesies alga-alga tertentu dia mengeluarkan zat atau yang bersifat toksik seperti itu. Jadi itu akan merugikan bagi lingkungan. Yang ketiga, mempercepat penurunan populasi organisme akuatik. Kenapa ini dapat menurunkan populasi? Seperti yang kita diskusikan di awal tadi, bahwasannya baik dari penurunan kualitas air itu akan merembet atau memicu terjadinya kondisi-kondisi pada parameter yang lain seperti suhu, hipoksia, bleaching dan lain sebagainya tadi, sehingga ekosistem biotik itu akan aquaculture atau akuatik itu akan terganggu, sehingga akan menurunkan populasi. Nah, pelestarian perairan ini merupakan upaya adaptasi iklim melalui yang pertama restorasi mangrove, karena mangrove mampu menyerap karbon dioksida 3 kali sampai 5 kali lebih besar dari ekosistem tanaman biasa. Kemudian yang kedua, pemulihan terumbu karang. Kita melakukan pemulihan terumbu karang dengan tujuan menyediakan tempat tinggal bagi beberapa jenis ikan atau biota air yang bernilai ekonomis maupun bernilai ekologi. Kemudian yang ketiga, rehabilitasi sungai, karena sungai menjadi tempat favorit pembuangan limbah, baik itu limbah plastik, kemudian ataupun limbah domestik lainnya, termasuk masukan dari lahan pertanian, perikanan maupun peternakan yang nantinya akan mengalir ke sungai dan membawa bahan-bahan organik yang jika itu terlalu banyak maka akan terjadi HABs atau eutrofikasi. Nah, sehingga rehabilitasi sungai yang dimaksud di sini dengan menjaga vegetasi sungai melalui penanaman kembali tanaman-tanaman penyangga yang ada di daerah kanan kiri sungai seperti itu. Biasanya di sekitaran 1 sampai sekitaran 10 meter dari pinggir sungai itu ditanami tanaman untuk mencegah
adanya bahan organik atau meminimalisir paling tidak masukkan bahan organik yang sifatnya nanti merugikan bagi perairan. Nah, faktanya di beberapa kawasan seperti mungkin di daerah Progo itu tidak semua kawasan pesisir, di kawasan Kali Progo itu tidak semua di bibir atau pesisir atau pinggir dari sungai itu ditanami tanaman-tanaman untuk paling tidak mengurai atau mengurangi beban pencemaran dari industri maupun rumah tangga. Nah, selanjutnya mendukung ekonomi berkelanjutan. Jadi saat kita menjaga lingkungan perairan kita itu akan mendukung ekonomi berkelanjutan. Menurut artikel Costanza et al. Tahun 2014, nilai ekonomi jasa ekosistem perairan itu mencapai 44 triliun per tahunnya US dollar ya. Jadi jasa ekosistem tadi itu sangat bermanfaat sekali. Oleh sebab itu kita sebagai akademisi perlu untuk menanamkan atau paling tidak menyebarkan tentang akan pentingnya menjaga lingkungan kita. Kemudian yang kedua, kerusakan ekosistem menimbulkan kerugian ekonomi global. Kemudian sektor yang tergantung pada perairan seperti budidaya maupun perikanan tangkap akan terpengaruh langsung. Itu akan berbanding lurus. Jika perairan kita baik, maka produksinya akan bagus. Jika perairan kita buruk, maka produksinya akan menurun pula. Kemudian ada pariwisata bahari. Jika lingkungan baik, bersih, maka bisa dijadikan tempat wisata bahari yang ini juga akan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Kemudian transportasi air dan yang terakhir industri pengolahan. Nah, rekomendasi pelestarian lingkungan, khususnya lingkungan perairan, di sini menurut pengendalian pencemaran atau pollution control menurut Smith et al. Tahun 1999 dan Carpenter et al. Tahun 2011 dan WHO, maaf ini ketutupan, tahun 2022, langkah-langkahnya yang pertama mengurangi input nutrien N dan P dari pertanian. Kemudian mengontrol limbah domestik dan industri, menerapkan teknologi instalasi pengolahan air limbah. Yang keempat, meminimalkan polusi plastik dan mikroplastik. Selanjutnya, pemantauan kualitas air secara berkala baik DO, pH, kemudian COD, BOD, dan logam berat. Nah, pengendalian pencemaran adalah langkah paling fundamental dalam konservasi perairan. Selanjutnya, restorasi ekosistem perairan atau aquatic ecosystem restoration. Menurut Palmer et al. Tahun 2010, Miss Gosling tahun 2015 dan Suding tahun 2018, praktik ilmiah atau kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk restorasi ekosistem perairan kita. Yang pertama, restorasi mangrove dan vegetasi riparian atau kawasan peneduh di daerah aliran sungai. Restorasi mangrove bisa dilakukan dengan kegiatan penanaman mangrove, bisa dengan memanfaatkan masyarakat lokal atau pemberdayaan masyarakat maupun organisasi ataupun kelompok-kelompok pecinta alam yang dia peduli terhadap lingkungan. Hal pertama yang dilakukan sebelum melakukan restorasi mangrove yaitu kita harus mensurvei lokasi, memastikan kondisi atau lokasi tersebut aman, artinya aman ya, tidak terjadi konflik di situ. Kemudian jika ditanami mangrove juga dia akan mampu tumbuh dengan baik. Setelah itu baru melakukan penanaman. Kemudian rehabilitasi terumbu karang, tadi di slide sebelumnya disampaikan juga dengan melakukan beberapa mungkin cangkok ya, atau mungkin pengembalian kondisi terumbu karang ke awalnya sebelum terjadinya kerusakan. Kemudian revitalisasi sungai, perbaikan seperti jika ada pendangkalan, ada erosi, khususnya di das atau daerah aliran sungai itu perlu banget dilakukan perbaikan
atau rehabilitasi atau revitalisasi. Kemudian pemulihan daerah rawa atau wetland atau daerah-daerah yang tergenang, seperti contohnya di sini rawa pening ya, yang ada di daerah mana Kabupaten Semarang sana. Nah, di situ biasanya yang perlu dijaga sama ya seperti slide sebelumnya, masukkan N dan P dari lahan pertanian. Karena jika itu terlalu banyak maka nanti akan banyak tumbuh enceng gondok. Kemudian blooming alga yang nanti sifatnya toksik seperti yang kita bahas sebelumnya. Kemudian yang kelima, penanaman kembali vegetasi penahan erosi, tanaman-tanaman penahan erosi. Restorasi meningkatkan kualitas air, keanekaragaman hayati, dan fungsi ekosistem sekaligus jasa ekosistem itu sendiri. Nah, pengelolaan sumber daya air bersih berbasis ekosistem atau ecosystem based water management itu menurut MEA tahun 2005, kemudian Everard et al. Tahun 2020, IPBS tahun 2019. Langkah-langkahnya yang pertama, mengintegrasikan jasa ekosistem dalam kebijakan air. Misalkan penggunaannya, jika memang pada suatu ekosistem perairan dia memiliki nilai kebermanfaatan, baik itu manfaat secara ekonomi, maka kita perlu mengatur sampai pada aspek sosial dan ekonominya. Jadi tidak hanya aspek naturalnya, tetapi juga kita integrasikan dengan sosial dan ekonominya, sehingga sampai pada posisi di mana pemanfaatan sumber daya yang sumber daya akuatik yang kita manfaatkan untuk kepentingan ekonomi tadi itu bisa berjalan secara berkelanjutan atau sustainability. Kemudian konservasi das atau daerah aliran sungai, jika memang ada wilayah-wilayah yang terindikasi mengalami kerusakan vegetasi di daerah aliran sungai, bisa kita lakukan penanaman kembali. Kemudian perlindungan daerah resapan air, zoning area sensitif atau area-area yang dia mulai jika adanya bahan atau material organik yang masuk, dia akan mengalami penurunan yang drastis, maka itu perlu dijaga. Kemudian yang kelima, pengelolaan pesisir terpadu atau ICZM atau Integrated Coastal Zone Management. Nah, pendekatan berbasis ekosistem tadi itu terbukti paling efektif menahan degradasi jangka panjang, karena kita mengambil sesuai dengan yang sesuai dengan apa yang ada di alam saat itu tanpa mengurangi stoknya nantinya. Nah, pemanfaatan teknologi modern bisa menggunakan environmental monitoring atau EDNA, IoT, kemudian membran filtrasi, research teknologi konservasi modern. Contohnya seperti penggunaan EDNA ini untuk memantau biodiversity atau polusi. Jadi jika penggunaan ini biasanya digunakan untuk melihat biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang ada. Kemudian sistem IoT untuk memonitoring kualitas air real time. Jika ada sebaran atau masukan bahan pencemar, maka dia akan langsung terdeteksi sumbernya dari mana, kemudian tingkat atau kadar pencemarnya itu sejauh apa. Nah, itu bisa termonitoring saat itu juga atau real time ya. Sehingga tindakan atau penanggulangan ataupun pencegahannya itu bisa kita lakukan sesegera mungkin. Kemudian yang ketiga, bioremediasi mikroba untuk mengurai polutan. Ini juga penting. Ada beberapa mikroba yang dimanfaatkan untuk penguraian bahan-bahan pencemar. Kita nyebutnya sebagai bioremediasi ya, karena kita memanfaatkan biologi atau kita menggunakan aspek biologi untuk menurunkan beban pencemaran. Yang keempat, filtrasi membran untuk pemurnian air dan konstruk wetland sebagai filter alami. Teknologi memperkuat efektivitas konservasi dan deteksi pencemaran. Nah, ini ada salah satu untuk solusi lain, yaitu dengan pengelolaan limbah secara terpadu. Memang pada lazimnya atau secara peraturan
kegiatan industri itu harus dibarengi dengan IPAL ya, atau paling tidak dia memiliki water treatmentnya sebelum dibuang ke dalam lingkungan umum seperti itu. Nah, pada nyatanya perlu tetap ada monitoring terhadap kegiatan-kegiatan industri, baik itu industri skala kecil maupun skala besar, sejauh mana treatment-treatment yang sudah dilaksanakan, apakah sudah sesuai atau masih belum, atau mungkin ada yang bahkan tidak menggunakan water treatment sebelum saat dia membuang limbahnya. Nah, fungsi water treatment ini pengolahan air limbah konvensional dan lanjut, pemisahan limbah organik dan anorganik, sistem reuse atau penggunaan kembali, dan recycle, biasanya ekonomi resirkular, pengurangan sludge melalui teknologi anaerobik. Nah, integrasi limbah domestik pertanian industri mengurangi beban pencemaran perairan. Pada dasarnya sebetulnya untuk mengurangi beban-beban pencemaran tadi, kita bisa menggunakan jasa ekosistem. Dalam hal ini seperti ekosistem tanaman yang ada di daerah-daerah pinggiran sungai. Nah, itu secara tidak langsung dia akan mampu mengurangi beban pencemaran. Tetapi jika nanti ekosistem tanamannya tadi hilang, maka ya air dari limbah domestik tadi dia akan langsung masuk tanpa adanya proses penguraian terlebih dahulu. Kemudian perlindungan habitat perairan, jika memang pada suatu kawasan itu ditemukan zona-zona atau wilayah-wilayah yang dinilai sebagai kawasan perlindungan habitat, maka itu perlu dijaga. Gunanya apa? Gunanya untuk tetap menjaga keberlanjutan populasi suatu biota. Biasanya perlindungan area ini berada pada daerah-daerah seperti vegetasi mangrove, kemudian dan terumbu karang, padang lamun. Nah, lokasi-lokasi atau kawasan tersebut itu bisa menjadi tempat pemijahan beberapa jenis ikan. Kemudian larangan eksploitasi berlebih di wilayah sensitif, kemudian pembatasan aktivitas tambang di sekitar sungai ataupun danau, perlindungan lahan basah sebagai buffer lingkungan. Habitat yang utuh adalah fondasi keberlanjutan hidup organisme akuatik. Nah, selanjutnya ini adaptasi perubahan iklim. Kita bisa menggunakan renewable energy, kemudian penggunaan bahan-bahan yang sifatnya mengurangi chemical atau kimia. Selanjutnya bisa juga kita menggunakan mengurangi penggunaan misalkan contohnya listrik. Mungkin ada beberapa model penghemat listrik itu biasanya seperti charger, kita menggunakan charger HP ya yang selalu colok di stop kontak ataupun dicolok di colokan. Nah, itu jika tidak digunakan dicabut. Nah, hal-hal kecil seperti itu bisa sebagai bentuk adaptasi dari perubahan lingkungan. Nah, menurut IPCC tahun 2022 dan UNEP tahun 2020, strateginya restorasi mangrove untuk mengurangi banjir dan intrusi air laut, rekayasa ekologi, konservasi spesies refugia, shading dan cooling untuk kolam dan aquaculture. Nah, perubahan iklim itu mempercepat degradasi perairan sehingga adaptasi sangat penting. Seperti yang kita diskusikan di pertemuan sebelumnya, semakin hari suhu di bumi kita itu akan semakin naik. Padahal setiap 1 derajat itu akan mempengaruhi biota akuatik. Bahkan di beberapa hewan pelagis seperti contohnya tuna, cakalang dan lain sebagainya, itu dia akan yang sifatnya bergerombol dan dia sering bergerak, itu dia akan mencari lokasi yang sesuai dengan lingkungannya. Jadi jika kita mengalami kenaikan suhu, maka diasumsikan jenis-jenis hewan atau biota tadi
biota pelagis tadi, dia akan pergi ke lokasi-lokasi yang lebih sesuai, baik itu dengan lintang yang lebih tinggi atau di kedalaman yang lebih dalam, sehingga itu akan mempengaruhi hasil tangkapan seperti itu. Kemudian yang terakhir ini kita mengkampanyekan kesadaran lingkungan. Nah, contohnya seperti apa? Seperti yang saya lakukan, contohnya seperti saat ini saya juga menyampaikan tentang pentingnya menjaga lingkungan perairan terhadap kepada kalian. Kalian juga nanti bisa menularkan kepada lingkungan di sekitar kalian sendiri. Nah, ini menjadi sangat penting teman-teman, karena sumber pencemar itu juga tidak tutup mata, kita juga tidak memungkiri kalau memang sumber pencemaran itu juga dari kita sendiri. Nah, oleh sebab itu peran serta masyarakat, kemudian spread awareness atau kita mengkampanyekan tentang kesadaran terhadap menjaga lingkungan itu menjadi sangat penting. Kemudian penguatan kebijakan ini terkait regulasi dari pemerintah dan punishment yang diberikan terhadap industri atau kegiatan-kegiatan apapun itu yang nantinya akan merugikan lingkungan perairan kita. Kemudian pemantauan dan monitoring ini tetap harus dilakukan secara berkala untuk melihat tren dari lingkungan perairan kita, apakah trennya menurun atau membaik. Nah, sehingga monitoring menjadi penting. Jika menurun, maka perlu ada evaluasi apa yang harus diperbaiki. Jika juga itu naik trennya, maka juga tetap harus ada evaluasi bagaimana supaya tren naik tadi ini atau tren yang baik ini menjadi tetap terjaga seperti itu. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jika memang ada pertanyaan, bisa teman-teman sampaikan atau japri ke WA saya, atau bisa ditanyakan kembali saat pertemuan selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.